Shalom, selamat pagi. Kita berjumpa kembali di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan pagi hari ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sangat bergembira, kami sangat bersukacita karena Engkau Bapa yang sungguh-sungguh mengasihi kami, Bapa yang memberikan terbaik dalam kehidupan kami, yaitu kebenaran-Mu. Biar pagi hari ini apa yang kami dengar Tuhan, kami menangkap akan isi hati-Mu dan kami merindukan Tuhan. Hidup kami semakin hari semakin dipenuhi oleh firman-Mu. Firman-Mu berkuasa atas kehidupan kami dan kami melakukan akan kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus tolong kami, urapi kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, sekali lagi pagi hari ini kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan yang Tuhan taruh di hati saya belakangan ini, saudaraku ya. Kita buka Mazmur pasal 27 ayat 8. Daud oleh ilham roh dia menulis akan hal ini. Dia katakan begini, hatiku mengikuti firman-Mu. Wah, ini luar biasa saudaraku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Ini saya baca ulang supaya ini masuk di dalam hati kita saudaraku ya. Hatiku mengikuti firman-Mu. Ini penting sekali. Hati kita hari-hari ini kita harus tata baik-baik supaya hati kita ini mau mengikuti akan kebenaran firman Tuhan. Ada satu janji firman Tuhan yang luar biasa di dalam Yeskiel pasal 36. Kalau saudara baca di sana ayat 25 dengan jelas mengatakan Tuhan berjanji Dia akan membuang hati yang keras daripada hidup kita dan memberikannya hati yang taat, hati yang suka melakukan akan perintah-perintah Tuhan. Wah, ini yang kita doakan, kita minta saudaraku hari-hari ini. Minta sama Tuhan supaya hati yang keras daripada hidup kita ini dibuang. Ya. Saya percaya ketika hati kita yang keras ini dibuang, buah yang paling menonjol, kita akan gampang bertobat, saudara. Ya. Berita ini hari-hari ini saya bagikan terus karena saya juga berdoa, Tuhan tolong aku supaya hatiku ini mudah bertobat. Saya rindu gereja Tuhan kembali mengalami namanya pertobatan. Pertobatan yang membuat hati kita ini semakin jatuh cinta kepada Tuhan. Daud menulis ini dengan ilham roh, dia mengatakan hatiku mengikuti firman, percayalah. Ketika hati yang keras itu menyingkir daripada hidupmu dan hidupku, engkau pasti mengikuti firman Tuhan. Dan di Mazmur ini, apa yang Daud maksud dengan mengikuti firman-Mu? Ada firman yang berkata begini, carilah wajahku. Ini firman Tuhan, saudaraku. Ini Tuhan yang berkata, carilah wajahku. Ini hari-hari di mana saudara dan saya mesti cari wajah Tuhan. Ada hamba Tuhan yang ngomong gini, jangan cari tangan Tuhan. Artinya cari berkat Tuhan, cari pertolongan Tuhan, yaitu baik, tidak salah. Tapi jangan itu menjadi kesukaan kita. Yang harus menjadi kesukaan kita lebih daripada itu kita mencari wajah Tuhan. Ya. Tokoh Alkitab yang luar biasa namanya Musa. Dia berhadapan-hadapan dengan Tuhan. Ini luar biasa, dicatat oleh Alkitab. Musa suka bergaul dengan Tuhan. Dia berhadapan-hadapan dengan Tuhan. Dia memandang wajah Tuhan. Dan saudara lihat Alkitab mencatat satu-satunya orang yang benar-benar terlihat secara fisik menyatakan kemuliaan Tuhan adalah Musa. Dia ketika berjumpa dengan Tuhan 40 hari 40 malam, dia turun dari gunung itu dan wajahnya bersinar, saudaraku. Saya bisa membayangkan, wah ini medeni loh saudaraku ya. Wajahnya bersinar gitu, sampai semua orang Israel takut. Harun pun takut. Ya, ada apa itu dengan Musa ya? Tapi bayangan saya kalau zaman akhir zaman ini, di dalam perjanjian baru saya percaya orang kan melihat kita, dia melihat Yesus.
yang ada dalam hidup kita. Itu yang Tuhan rindukan, saudaraku. Oleh sebab itu ada perintah, carilah wajahku, kata Tuhan. Dan Daud mengatakan lebih lanjut, maka wajahmu ku cari ya Tuhan. Ini respon. Jadi kalau pagi hari ini saudara dan saya mendengar firman Tuhan, hatiku mengikuti firman-Mu. Ini menjadi doa, kerinduan hati setiap kita. Hatiku ini loh Tuhan, hatiku ini tolong dicun. Dicun itu apa artinya ya? Diselaraskan gitu. Frekuensinya diselaraskan supaya frekuensinya itu sama dengan hati Tuhan. Yaitu satu kerinduan untuk memandang wajah Tuhan, saudaraku. Ini luar biasa. Ini menjadi doa saya, kerinduan saya. Dan Tuhan, aku benar-benar ya seperti Daud alami. Aku mendengar firman, carilah wajahku, kata Tuhan. Daud mengatakan, maka aku cari wajahmu Tuhan. Ini respon yang luar biasa. Ini kalau istilah dulu adalah orang yang tidak bertepuk sebelah tangan, saudaraku. Ya, Tuhan mengulurkan tangan kanannya, kita juga mengulurkan tangannya. Terjadilah tepuk tangan itu, saudaraku. Ini yang harus menjadi kerinduan saudara dan saya hari-hari ini. Terus bagaimana cari wajah Tuhan itu? Piye carane? Nah, mesti orang tanya gitu. Cari wajah Tuhan piye carane? Yang saya pengen bagikan hari-hari ini secara sederhana, saudaraku ya. Ini contoh saja yang saya alami ya. Kalau saya pergi ibadah, sebelum beribadah, saya mempersiapkan diri di rumah berdoa, Tuhan, aku rindu nanti dalam ibadah, pergi gereja, aku pengen ketemu Engkau. Ketemu Tuhan itu bisa lewat apa saja, saudaraku ya. Ketemu Tuhan lewat saudaramu juga bisa, saudaraku. Ya, jangan membayangkan, wah Tuhan itu kalau ketemu kita harus suasananya begini dan begitu dan begini dan begitu, saudaraku ya. Ketemu Tuhan itu alamiah, begitu saudaraku ya. Karena kalau engkau ketemu saudaramu, engkau bisa lihat Tuhan di sana. Ketika engkau menyanyikan puji-pujian, engkau bisa ketemu Tuhan di sana. Ketika engkau mendengar firman Tuhan disampaikan, engkau bisa ketemu Tuhan di sana. Itu tergantung hati kita kok, saudara. Ya. Saya sering cerita sama teman di kantor. Saya benar-benar menikmati ibadah di Kahal, saudaraku ya. Benar-benar saya sering di jamaah Tuhan. Contoh kayak minggu kemarin perjamuan kudus itu. Saya menerima roti dan anggur. Dan tulisan ayatnya itu, ya ini ayat sudah terkenal dan berkali-kali kita mendengar firman-Nya, saudaraku ya. Di dalam Markus 11, saudaraku ya. Minta apa saja. Jika engkau percaya, engkau akan menerimanya. Engkau telah menerimanya. Wah, ayat itu berbicara kuat gitu ya. Senang Tuhan, terima kasih pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Jadi kita ketemu Tuhan itu seperti itu, saudara. Ya. Jadi hari-hari ini yuk kita bergandengan tangan ketika kita mendengar ini. Carilah wajahku, kata Tuhan. Ini dari Tuhan, ini kerinduan Tuhan. Ini hati Tuhan. Carilah wajahku hari-hari ini, saudara dan saya mesti menekuk lututmu di hadapan Tuhan. Merindukan memandang wajah Tuhan. Kalau engkau ketemu memandang wajah Tuhan, semuanya jadi beres menurut saya. Ada masalah ada, tapi saudara punya kekuatan untuk menghadapi itu. Karena apa? Wajah Tuhan akan menjadi segalanya buat saudara dan saya. Ya, carilah wajahku, dan respon Daud luar biasa. Maka ku cari wajahmu ya Tuhan. Saudaraku, biar pagi hari ini apa yang secara singkat saya sampaikan ini menjadi doa dan kerinduan saudara dan saya. Cari wajah Tuhan. Hari-hari ini waktunya saudara dan saya banyak meluangkan waktu untuk cari wajah Tuhan. Dan cara yang paling sederhana yang kita kenal untuk cari wajah Tuhan satu saja. Bacalah firman Tuhan. Bacalah Alkitab. Bacalah Alkitab.
Bacalah firman Tuhan, karena inilah kebenaran. Saudara kalau mau cari wajah Tuhan, cari kebenaran, maka saudara pasti ketemu Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan. Kami sungguh-sungguh bersukacita karena Engkau luar biasa mengasihi kami. Hati-Mu Kau nyatakan bagi kami pagi hari ini Tuhan. Kau rindu umat-Mu mencari wajah-Mu. Dan seperti Daud berkata, maka aku cari wajah-Mu Tuhan. Biar hari-hari ini setiap kami anak-anak-Mu boleh rindu mencari wajah-Mu Tuhan. Dan salah satu cara yang paling sederhana yaitu kami membaca firman-Mu. Karena di sana ada Engkau Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati.